tulisan Maharani ikut mensponsorin. Punya bukti nggak kau? Sok-sokan kau pingin menjatuhkan produk Maharani ya? Cemburu ya? Dengki ya? Iya, iya. Maharani lagi launching, iya. Pingin menjatuhkan produk Maharani, iya. Karena produknya bagus, ya. Produknya luar biasa. 4 dokter yang menteliti, ini takut juga kau kena. Namanya kau fitnah ya? Hah? Nggak bisa kau malaknya. Ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Kita pengennya sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan. Tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi nggak jadi masalah, itu hak dia. Mau dia menyatakan itu hak dia, nggak jadi masalah. Mau dia katakan 40M, 1 triliun, itu urusan dia. Iya, nggak masalah. Sama Kita soal tentang hutang piutang tuh kita sama sekali nggak keganggu. yang namanya berbisnis ya, utang piutang itu hal yang biasa. Ya, pengusaha pastilah. manapun, ya negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Kasus Nikita Mirzani yang bebas tampaknya belum sempat berakhir juga hingga saat ini, di mana banyak kejanggalan-kejanggalan yang menyimpan fakta di mana Nikita Mirzani dijebloskan di dalam penjara, dan ada beberapa desas-desus ya, masih diduga ya, bahwa si Nikita Mirzani itu dijebloskan itu karena atas rekayasa dengan tentunya uang ya dari para pengusaha skincare yang ingin Nikita Mirzani itu terjerat dalam kasus yang ia alami saat ini. Bagaimana video selengkapnya? Cukup dari reaksi. Selamat menyaksikan. Udahlah gitu loh, bersaing sehat. Kalau memang nggak suka aku keluarin skincare, aku mundur. Kalau memang nggak kalian, kalau misalnya si bos nggak suka aku ngeluarin skincare, si bos baser ya, aku mundur. Tapi kamu juga harus mundur, biar sama-sama nggak jualan kita. Karena produknya bagus, ya. Produknya luar biasa. 4 dokter yang menteliti, ini takut juga kau kena. Namanya kau fitnah ya? Hah? Nggak bisa kau malaknya, hah? Nih, hei, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. 10M bagi 4 katanya. Gila lu. Kamu kira gampang nyari uang 10M? 1M aja perlu reseller 1000 loh yang order. Baru dapat 1 miliar di aku ya. Satu reseller kan cuma 1 juta tuh ya. Join MK Skin. Untuk mendapatkan 1 miliar itu aku tuh perlu 1000 reseller. Kamu bayang nggak? Terus aku dituduh sekarang menyumbang. Kan aneh gitu loh. Siapa sih Mami? Ada akun-akun itu terus digoreng-goreng sama si bos baser. Kenapa kau pasang foto Maharani dengan tulisan Maharani ikut mensponsorin? Punya bukti nggak kau? Sok-sokan kau pingin menjatuhkan produk Maharani ya? Cemburu ya? Dengki ya? Iya. Maharani lagi launching, iya. Pingin menjatuhkan produk Maharani, iya. Karena produknya bagus, ya. Produknya luar biasa. 4 dokter yang menteliti, ini takut juga kau kena. Namanya kau fitnah ya? Hah? Nggak bisa kau malaknya, hah? Udahlah gitu loh, bersaing sehat. Kalau memang nggak suka aku keluarin skincare, aku mundur. Kalau memang nggak kalian, kalau misalnya si bos nggak suka aku ngeluarin skincare, si bos baser ya, aku mundur. Tapi kamu juga harus mundur, biar sama-sama nggak jualan kita. Ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Kita pengennya sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan. Tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena
ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Biarin Pokoknya aja. hujatan itu anggap jadi doa lah, itu doa semua tuh, doa semuanya, pokoknya utang ini, utang itu, jadi doa aja semuanya ya, amin. Tapi benar nggak sih ada utang mungkin di salah satu pabrik? Setiap pembisnis pasti ada Dan itu hutang, kapasitasnya apa gitu. Ini kan saudari NM selalu menyindir. Oh. Nggak jadi masalah, itu hak dia. Mau dia nyatakan itu hak dia, nggak jadi masalah. Mau dia katakan 40 M, 1 triliun itu urusan dia. Iya, Nggak ada nggak sama masalah. kita itu. Kita soal tentang hutang piutang tuh kita sama sekali nggak keganggu. Yang namanya sama sekali. berbisnis ya utang piutang itu hal yang biasa. Di pengusaha itu pastilah. manapun, ya negara aja ada hutang piutang, gitu aja. Bulan Ramadan ini jadi bulan baik. Ya, semoga bulan Ramadan ini Bulan menjadi barokah. bulan adem, ayam, barokah semuanya. Bulan barokah. Ya. Membawa keberkahan lah bagi semuanya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau dalam hati saya udah memaafkan siapapun itu, mau itu doktip, mau itu teman-teman yang lain yang menghujat, menghina, saya udah memaafkan. Lillahi ta'ala saya udah memaafkan. Berarti orang yang menyudutkan kakak tadi juga barusan sudah dimaafkan ya kak? Sudah, semuanya sudah saya maafkan. Siapapun itu saya udah memaafkan. Akun-akun bayaran itu. Mana mungkin nggak kau pikir Maharani kenal? Nggak kenal Maharani. Sok-sokan deh. Gigi sama kau. Dikiranya Maharani kenal. Nggak tahu, tanya sama ini mamanya. Jangan asal-asal tahu. Maharani itu nggak pernah ngurusin hal-hal begituan. Cuma terfitnah difitnah. No yang fitnah no. Yang sekarang udah masuk. Ya, yang udah masuk sekarang itu. Yang tukang menyebarkan fitnah. Ini pun difitnah habis-habisan. Kena kau dengan doaku kan? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa 4 pos skincare dalam kasus Nikita Mirzani yang kemarin sempat ditahan, diisukan bahwa mereka memberi sumbangan dalam tanda kutip kepada polisi sebanyak 10 miliar, diantaranya Mahalir Kemara, Reza Gladys, Sarah Sofia, dan yang satu lagi ya. Jadi ini mungkin masih desas-desus dan menjadi sebuah perbincangan hangat di media sosial bahwa mereka memiliki andil dalam menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara, dan tentunya sangat viral karena digoreng terus oleh para netizen dan akhirnya kembali memanas. Dan seperti apa kelanjutannya dan seperti apa mungkin ada kejanggalan dari kasus ini, kita saksikan video selengkapnya. Kalau Bunda mau ceritain semuanya, ini yang Bunda nggak cerita sama kalian. Kalau kalian dengar ceritaku, ya betapa jahatnya dia. Ini aku nggak cerita semuanya ya. Bagaimana ceritanya itu, ya? Bagaimana itu? Yang sampai Bunda menangis di airport, menangis di kantor imigrasi. Semua kan kena kelakuan dia. Jadi kalau makanya Bunda terlalu sakit. Sakitnya itu sampai ke pada nggak kenal. Itu yang kalian tengok tuh cuma yang kalian tengok aja. Yang nggak kalian tengok itu kalian nggak tahu bagaimana Bunda di pesawat, bagaimana Bunda masuk kantor imigrasi, bagaimana Bunda ditahan di imigrasi, dicurigain. Tapi namanya Bunda orang benar, nggak masalah. Bunda ke Indonesia lagi dapat job, lagi mau acara, semua dicobanya untuk membatalkan lagi. Mau dipatahkannya rezeki gue. Bilangnya Bunda makan dari belas kasihan, masih aja mulutnya fitnah orang. Belum lagi satu lagi itu, yang di Surabaya, yang apa tuh, yang masuk ke Surabaya itu, yang masuk di siapa itu yang bilang Bunda kemarin itu kan gembel segala macam. Kena kau kan? Iya. Disiapkan disiapkan oleh Allah orang-orang yang akan kena di tangan orang itu. Ada aja jalannya. Semoga peringatan. Memang kasus ini begitu rumit ya, dimana itu saja karena melibatkan figur publik, akhirnya orang-orang yang mungkin merasa disakiti dan pernah bermasalah dengan Nickbir akhirnya mengutarakan apa yang ada di hatinya. Memang seperti yang ketahui bahwa Nickbir mempunyai pribadi yang kontroversial, keras dan meledak-ledak, hingga itu mungkin menjadi sebuah bumerang dan menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Dan di tengah masa tersebut tiba-tiba saja Bang Rasman Nasution yang kemarin viral versus Hotman akhirnya mengutarakan niat baiknya
untuk membantu seorang Nikmir, di mana sebenarnya dia pernah bersitegang juga ya, tapi menarik ini ya teman-teman. Saya dalam 1-2 hari ini akan datang ke Polda Metro, ya, memberikan surat dukungan kepada penyidik agar penyidik Polda Metro bidang cybercrime untuk mengusut dugaan keterlibatan Dr. Oki. Oke. Yang kedua, juga diperiksa peran dari dokter detektif. Saya netral. Yang ketiga, memeriksa Dr. Reza Gladis. Kenapa dia sampai memberikan uang itu? Yang keempat, Dr. Taubah Mufid. Yang kelima, Sheila Shaukia. Yang keenam, Richard Lee. Kan ini yang Daviena juga. Ini nggak boleh, ini sudah menyebar ke permukaan. Ini jadi atensi publik. Saya akan datang dan meminta agar diproses orang-orang ini semua supaya terang peristiwa hukum ini. Lihat Fitri Salhuteru. Dia bilang, jangan dong NM saja. Kenapa ada pemberian 4 miliar? Ada apa? Kalau lu tidak bersalah, lu nggak mungkin kasih. Benar nggak? Kalau itu namanya uang tutup mulut, misalnya uang tutup mulut, kenapa harus disumpal mulutnya misalnya seseorang itu? Kalau bukan karena ada something wrong. Yang pasti adalah klien kami mengedarkan produk ya skincare yang menjadi sebuah usahanya sudah berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Sudah melalui tahapan DIP pertama, DIP kedua, DIP ketiga, dan terakhir adalah DIP 4 tentang notifikasi dan izin edar melalui pre-market dan post-market. Nah, tapi kalau kemudian ada juga yang terus menyatakan bahwa klien kami tidak melalui tahapan-tahapan yang kami maksudkan tadi, ya udah, hentikan huru-hara ini, laporkan. Ya, toh yang si NM sudah jadi tersangka, ya laporin kalau memang itu benar gitu loh. Jadi sehingga kemudian ketersangkaan itu ya bisa juga menjadi satu alat nanti untuk membela dia ketika memang klien kami itu ada salah seperti itu. Terutama Dr. Oki ini. Masa ada percakapan, saya dengar dia ngomong, iya dia ini kita tuh begini-begini. Ah, itu ada apa? Jangan dibiarin dong. Ini hey, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Saya mengenal Dr. Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya, saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah, ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya. Dan selain munculnya desas-desus di mana ternyata oknum polisi diberi sumbangan oleh para pengusaha skincare, terkuak juga ada sebuah peran Dr. Oki yang mengakibatkan akhirnya mereka berseteru satu sama lain dalam arti mengadu domba. Tetapi hal itu disanggah oleh pengacaranya, yaitu Sunan Kalijaga, bahwa sebagai seorang sahabat dia tidak pernah menikmati atau bahkan menerima imbas atau dampak dari apa yang terjadi. Jadi itulah yang sampai saat ini terjadi. Dan di dalam kejanggalan kasus tersebut, Rocky Hebert, seorang pakar hukum, pun mengomentari dalam kasus Nikmir yang sedang dialaminya. Berikut komentarnya. Bukti rekaman dari siapa? Mail dengan Reza. Oh iya. Jadi gini ya, ada beberapa, ini perlu juga media tahu dan publik tahu. Ada beberapa hal, baik itu percakapan melalui media elektronik, ataupun dalam hal-hal yang bukti-bukti yang mengikat yang tidak perlu dipublikasikan pada saat itu. Nanti itu akan ada nanti di fakta persidangan nanti. Ya. Itu jadi konsumsi penyidik supaya ini jangan nyebar, karena nanti kalau sananya dipublikasikan ada langkah-langkah berikut daripada yang bersangkutan untuk mengcounter ini. Ini kan sudah dipegang dulu.
Nanti pada saat di pengadilan dibongkar ini semua, inilah faktanya melalui bukti elektronik tadi. Nah, perlu saya ingatkan ya, kalau udah pernah saya jawab cara saya dulu ya sama media, bukti rekaman itu sudah tersebar, saya yakin itu bukan dari penyidik. Itu sebelum penyidik mengambil itu. Sudah disebarkan dulu oleh yang bersangkutan, siapa itu pihak yang menyebarkan itu kita tidak tahu, tapi saya yakinkan pasti tidak dari penyidik. Kalau sudah sampai di tangan penyidik, tidak akan mungkin dipublikasikan kepada orang lain. Itu jadi konsumsi bahan untuk penyidik nanti untuk lebih memperdalam menganalisis kasus tersebut. Nah, kalau yang menyebarkan tidak perlu dicari, kan gitu. Bisakah dari pihak lapor? Bisa, laporkan saja ke cyber. Untuk melaporkan balik. Bisa, akun siapa yang menyebarkan tuh berupa akun kah atau WA kah? Kan ada macam-macam, atau Instagram kah? Nanti dilaporkan saja kepada tim cyber baik Intia Polda maupun di Mabes. Nanti cyber yang akan menindaklanjuti itu. Dia punya hak untuk melaporkan karena ini kan kenapa dikonsumsi untuk publik untuk merusak itu semua. Boleh dia keberatan, nggak apa-apa. Tapi ada unsur pidana ini kalau Ada dong. Kalau seandainya dia kan ada dilarang seseorang mempublikasikan, seperti contoh nih, wawancara saya ini kalau dipotong-sepotong oleh orang tanpa seizin saya kena undang-undang ITE. Ini perlu sampaikan juga. Jadi tanpa seizin daripada narasumber. Dia memotong, karena kalau sudah memotong kan berarti diedit. Ada diedit yang tidak cocok, yang tadi aku mau ke pasar terus dipotong tuh, maunya itu hilang kan ke pasar, padahal belum tentu ke pasar. Kira-kira gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, fakta terbaru, bahkan ada nama baru yaitu Mail yang hanya terlibat dengan kasus tersebut, ya masih diduga. Dan menurut Rocky Herbert tentunya video-video percakapan tersebut tentunya beredar dari pribadi yang masih tersimpan filenya, belum sempat diserahkan ke penyidik dan akhirnya tersebar. Dan tentu saja ini menjadi kasus baru dan semakin menjadi bola liar yang akhirnya memanas. Cukup sekian ya video kali ini, cukup menarik untuk simak. Sampai jumpa di video selanjutnya.